Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Auditor Investigatif Arunika IB ditugaskan secara resmi untuk melakukan audit investigatif terhadap dugaan gratifikasi dan penyimpangan dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC. Sebelumnya, saya Muhammad Ilham Ghazali Siregar. Saya Johanna Angel Kristentarigan. Dan saya Christina Deak. Audit investigatif sendiri merupakan proses pemeriksaan berbasis bukti yang bertujuan mengungkap potensi fraud secara sistematis, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui presentasi ini, kami akan memaparkan temuan kunci, analisis forensik, serta kesimpulan investigatif yang telah disusun berdasarkan proses audit yang sah dan profesional. Selanjutnya, kami akan menyampaikan informasi awal, latar belakang kasus, serta kerangka hipotesis yang menjadi dasar dimulainya audit investigatif ini. Berdasarkan penelitian awal, kasus ini bermula dari indikasi adanya gratifikasi yang diterima oleh pejabat publik dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC dengan nilai proyek mencapai 50 miliar rupiah. Kami kemudian melakukan analisis awal menggunakan pendekatan 5W, 2H untuk mengidentifikasi dugaan yang telah berlaku. Apa dugaan fraudnya? Kami mengidentifikasi 3 jenis kecurangan berdasarkan skema Association of Certified Fraud Examiners atau ACFA. Pertama, dugaan korupsi dalam bentuk bid rigging. Adanya indikasi berupa instruksi langsung dari FH agar lelang dimenangkan oleh PT UBA, termasuk arahan teknis kepada WI. Kedua, dugaan gratifikasi ilegal, adanya indikasi pemberian uang tunai pada goodie bag, parcel, dan voucher umroh dari rekanan UC selaku pemilik PT UBA kepada pejabat publik FH. Dan yang ketiga, konflik kepentingan akibat hubungan personal antara pengambil keputusan dan penyedia. Dalam hal ini, kedekatan antara FH dan juga UC yang berstatus teman lama dan adanya pertemuan privat menunjukkan relasi tidak wajar dalam proses pengadaan. Siapa pihak-pihak yang diduga terlibat? Yang pertama ada pihak internal yang terdiri dari saudara Fulan Haruman atau Eva selaku Kepala Bagian Umum Kementerian ABC. Eva diduga mengarahkan manipulasi proses tender dan menerima gratifikasi. WI, staf teknis yang menerima instruksi dari Eva dengan dugaan melaksanakan perintah manipulasi skor teknis dan juga harga. Panitia lelang yang menyusun evaluasi tender dan terindikasi dimanipulasi. Kemudian terdapat pihak eksternal yaitu saudara Unggul Cahaya atau UC selaku Direktur PT UBA yang diduga menyediakan hadiah, fasilitas, dan uang kepada pejabat publik FH. Dan PT Unggul Bangun Abadi atau PT UBA itu sendiri sebagai perusahaan pemenang lelang proyek pembangunan. Lokasi peristiwa tersebar mulai dari kantor pengadaan, ruang rapat panitia, parkiran sebuah mal yang merupakan tempat penyerahan goodie bag di area publik, hingga domisili FH dan juga UC yang menjadi lokasi pengiriman parcel dan juga voucher. Rangkaian kejadian terjadi antara Desember tahun 2022 hingga awal 2024, termasuk komunikasi WhatsApp, penyerahan goodie bag, hingga pengesahan proyek. Kemudian modus dilakukan melalui manipulasi proses tender oleh WI atas perintah FA untuk memenangkan PT UBA. Lalu dilanjutkan dengan pemberian hadiah non-formal dari UC kepada FA di luar prosedur pelaporan resmi. Berapa besar potensi kerugian keuangan? Nilai proyek sebesar 50 miliar rupiah dengan gratifikasi indikatif berupa uang tunai, voucher umroh, dan juga parcel. Kerugian imaterial juga kami teridentifikasi, antara lain distorsi proses tender, ancaman terhadap integritas sistem pengadaan. Untuk memahami lebih dalam mengapa fraud dalam kasus ini bisa terjadi, kami menggunakan pendekatan fraud triangle yang mencakup 3 elemen utama, yaitu opportunity, pressure, dan rationalization. Pertama dari sisi opportunity. Kasus ini terjadi karena adanya kelemahan sistem pengawasan internal di Kementerian ABC, di mana FH sebagai pejabat pembuat komitmen dan WI sebagai panitia pengadaan memiliki akses penuh terhadap proses evaluasi dan penunjuk penyedia. Tidak terdapat mekanisme pengawasan independen, sistem refleks atau pengawasan gratifikasi yang aktif. Celah kontrol inilah yang menciptakan ruang aman bagi pelaku untuk melakukan gratifikasi secara terselubung. Kedua, motif atau pressure. Kami menduga FH termotivasi karena adanya tekanan dari UC selaku teman dekat sehingga mengharuskan FH untuk memerintahkan bawahannya, WI, agar membereskan UC sebagai pemenang. Di sisi lain, UC selaku pemilik PT UBA memiliki insentif finansial yang besar untuk memastikan proyek senilai 50 miliar dimenangkan. Ketiga, rationalization. Kami menilai bahwa hubungan pribadi antara
FH dan UC tampaknya dimaknai oleh para pelaku sebagai justifikasi informal atau pembenaran dengan dianggap sebagai bentuk hadiah biasa, bukan gratifikasi. WI sendiri dapat merasionalisasi tindakannya dengan dalih bahwa ia hanya menjalankan perintah, bukan inisiatif pribadi. Berdasarkan ketiga elemen ini, kami merumuskan hipotesis awal sebagai berikut. Jika FH dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bagian Umum Kementerian ABC menginstruksikan manipulasi proses lelang proyek pembangunan gedung Pusdiklat kepada bawahannya WI untuk memastikan PT UBA sebagai pemenang, maka FH diduga menerima gratifikasi ilegal dalam bentuk sejumlah uang tunai, parsel, dan voucher umroh sebagai imbalan langsung maupun tidak langsung. Kemudian, adanya instruksi langsung dari Eva agar lelang dimenangkan oleh PT UBA melalui arahan teknis kepada WI sebagai bentuk dugaan korupsi berupa bid rigging, karena disinyalisir adanya konflik kepentingan kedekatan, yaitu kedekatan Eva dan UC yang berstatus teman lama dan adanya pertemuan privat yang menunjukkan relasi tidak wajar dalam proses sehingga PT UBA ditunjuk sebagai pemenang tender. Praktik ini berpotensi melanggar pasal 12B, 12C, dan 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi terkait gratifikasi dan pengaturan atau pengondisian tender, serta pasal 3 dan 4 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa yang menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan bebas dari kepentingan konflik. Sebagai auditor, kami menyadari bahwa kebenaran tidak cukup hanya diduga, melainkan harus dibuktikan melalui metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kami menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang dirancang untuk menelusuri bukti secara menyeluruh dari berbagai sisi. Dalam proses ini, tim kami melakukan wawancara mendalam dengan para saksi kunci termasuk FA, WI, dan UC dengan menggunakan teknik PIS model yang bersifat non-konfrontatif namun menggali motif dan peran mereka dalam kasus ini. Kami juga menelusuri komunikasi elektronik berupa chat WhatsApp, email koordinasi, hingga bukti CCTV dan mutasi rekening guna memverifikasi dugaan aliran gratifikasi. Training tracing dan vouching kami gunakan untuk melacak keabsahan dokumen tender, form evaluasi, serta berita acara penunjukan pemenang. Seluruh informasi yang kami peroleh kemudian divalidasi silang antar sumber agar menghasilkan simpulan yang objektif dan bebas asumsi. Prinsip independensi dan objektivitas tetap kami pegang teguh karena audit ini bukan untuk menghakimi, melainkan menyajikan temuan yang kredibel kepada pengambilan keputusan dan aparat hukum. Audit investigatif yang kami lakukan dilandasi oleh prinsip profesionalisme, objektivitas, dan berbasis pada bukti. Dengan mengkaji secara menyeluruh dokumen pengadaan tersebut, komunikasi elektronik, bukti digital, serta data transaksi keuangan, kami menyusun rangkaian indikasi yang menunjukkan pola fraud dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC. Dari keseluruhan telaah, kami menyimpulkan bahwa terdapat dasar kuat atas dugaan praktik bid rigging dan gratifikasi melalui konflik kepentingan yang melibatkan pejabat publik internal dan pihak rekanan eksternal. Indikasi ini diperkuat oleh bukti komunikasi tidak resmi yang menunjukkan adanya intervensi langsung dari FA, yaitu Kepala Bagian Umum, kepada panitia lelang. Dugaan pemberian gratifikasi oleh UC selaku rekanan proyek dalam bentuk barang dan fasilitas seperti goodie bag dan voucher umroh juga memiliki korelasi waktu yang signifikan dengan penyelesaian proyek. Berdasarkan temuan tersebut, kami merekomendasikan: pertama, dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh aparat penegak hukum atas indikasi bid rigging, gratifikasi, dan konflik kepentingan. Kedua, penerapan sanksi administrasi terhadap pejabat yang terbukti melanggar prosedur internal. Ketiga, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan dan pengendalian internal di Kementerian ABC. Keempat, dilakukan pelatihan dan penguatan pemahaman anti-fraud di seluruh jajaran pengelola anggaran dan pengadaan. Sebagai tindak lanjut yang konkret, dokumen dan hasil telaah ini disarankan untuk diserahkan ke Inspektorat Jenderal serta instansi penegak hukum yang berwenang. Kami juga mendukung langkah penegakan hukum lanjutan jika hasil investigasi formal membuktikan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Akhir kata, kami percaya bahwa integritas bukan hanya soal kepatuhan, tetapi fondasi utama tata kelola yang bersih dan berwibawa. Demikian hasil investigasi kami dari tim Arunika IB mengucapkan terima kasih. Bersama IB, Claim your future!